Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 29. Pulang. Mereka sudah kembali ke kampung halaman mereka. Dan kamu tidak perlu khawatirkan mereka. Mereka juga tidak pernah mengkhawatirkanmu. Jawab Irwan sambil sekilas menoleh ke arah Bella. Tapi, mereka adalah kakak saya. Siapa yang mengakui mereka? Tidak ada yang mengakui mereka. Sahut Matteo tanpa menoleh. Wajahnya tetap datar. Ya ampun, Puan yang jutek. Gitu amat. Au. Desis Bella sambil memegang pipinya yang perih dan terasa sakit. Matteo segera menoleh ke arah gadis yang duduk di sampingnya. Begitu juga dengan Irwan yang sedang mengemudi. Dia langsung menginjak rem mendadak. Kit, mobil berhenti tiba-tiba, membuat kepala Matteo membentur jok depan yang diduduki oleh Irwan. Dav, Irwan, apa kamu gila? Jangan ngerem mendadak gitu. Kepalaku sakit. Keluh Matteo sambil mengusap kasar keningnya. Maaf, bos, sorry, kata Irwan sambil menoleh bergantian ke arah Matteo dan Bella. Nona, apa yang terjadi? Tanya Irwan, tampak sangat cemas terhadap Bella. Kamu tidak melihat bahwa kedua pipinya luka dan merah-merah? Mengapa masih saja bertanya? Gerutu Matteo, tidak senang dengan perhatian Irwan terhadap Bella. Kita perlu pergi ke dokter. Ya, sambung Irwan, dia sangat khawatir tentang kondisi Bella. Bella menggeleng, dan Matteo menyarankan untuk memanggil dokter ke apartemen saja. Sudahlah, mari kita melanjutkan perjalanan. Aku lelah. Selain itu, aku belum makan, kata Matteo sambil melirik jam Rolex di tangannya, yang menunjukkan hampir tengah malam. Bella menyandarkan kepalanya ke belakang kursi, merasakan panas dan sakit di pipinya. Selain itu, tubuhnya juga terasa sakit dan remuk. Irwan mengangguk, lalu melanjutkan perjalanan dengan mempercepat mobil. Dia ingin segera sampai di apartemen. Namun, di tengah perjalanan, Irwan memarkirkan mobilnya lagi sebentar untuk membeli makan malam. Matteo menunggu di dalam mobil, sementara Bella tertidur nyenyak hingga terdengar sedikit mendengkur. Ya ampun, sampai mendengkur. Bahkan di dalam mobil, bukan di kamar. Komentar Matteo dengan ekspresi tidak suka. Namun matanya terus memandangi wajah Bella. Ketika Irwan kembali, barulah Matteo mengalihkan pandangannya ke arahnya. Kenapa kamu lama sekali? Ketusnya. Sebentar kok, tidak sampai 1 jam. Paling 30 menit. Jawab Irwan sambil menyalakan mesin mobil. Buruan ya, aku sudah tidak sabar ingin segera sampai. Aku ingin mandi dan makan, kata Matteo sambil menyandarkan kepalanya ke jok belakang. Irwan hanya bungkam, tidak merespons kata-kata Matteo. Dia tetap fokus mengemudi melalui jalan yang sepi. Tengah malam seperti ini, sebagian besar orang sudah istirahat di tempat tidur mereka masing-masing. Setibanya di area parkir, Matteo langsung turun dari mobil tanpa peduli pada Bella yang tertidur lelap. Irwan terkesan melihat punggung Matteo yang sudah beberapa langkah menjauh. Ya ampun, bos, tunggu. Irwan memanggil Matteo yang segera menoleh. Apa? Sahut Matteo dengan nada garang. Ini, bawain. Irwan menyodorkan kantong makanan. Saya mau membawa gadis ini. Dia tampak sangat lelah. Halah, bangunkan dia. Dengan malas, Matteo mendekat dan mengambil kantong dari tangan Irwan. Nona, bangunlah. Suara lembut Irwan. Namun Bella tidak bergeming. Kemudian Irwan membuka pintu mobil dan tanpa ragu menggendong tubuh gadis itu ala bridal style. Kakinya mundur dan menutup pintu mobil dengan kaki kirinya. Matteo berdiri dan melihat ke arah Irwan yang membawa Bella. Ia melangkah mendekati Irwan sambil menyerahkan kantong makanan. Rasanya tidak rela jika Bella tetap digendong oleh Irwan. Kantong yang dijinjing oleh Matteo diturunkan, dan ia menggantikan Irwan untuk membawa Bella. Aku yang akan membawanya. Kau saja yang bawa kantong itu. Tanpa banyak kata, Matteo mengambil Bella dari gendongan Irwan, yang langsung menghentikan langkahnya. Irwan melihat punggung Matteo yang membawa Bella dengan cepat. Lalu, Irwan mengambil kembali kantong yang tergeletak di lantai.
Langkah Irwan semakin lebar untuk mengejar langkah cepat Matteo mendekati lift. Dengan cepat, Irwan menekan tombol untuk lantai 15, dan pintu lift pun segera terbuka, dengan beberapa penghuni lift yang keluar. Matteo masuk, diikuti oleh Irwan tanpa banyak bicara. Sementara Bella tetap tertidur nyenyak dalam pangkuan Tuan Jutek. Matteo, cek, bangunlah, apa tidak merasakan apa-apa sedang digendong oleh orang? Gerutu Matteo dalam hati, atau dia mungkin merasa sedang naik pesawat, melayang-layang di udara. Ting, pintu lift terbuka, menandakan mereka telah tiba di lantai tujuan. Matteo membawa Bella ke dalam kamarnya dan meletakkannya di tempat tidur. Setelah itu, Matteo keluar dari kamar Bella dan menemukan Irwan sedang menyajikan makanan di meja. Matteo langsung mendekati meja makan. Ingin makan terlebih dahulu sebelum mandi karena perutnya sudah lama menagih makanan. Sebelum duduk, Matteo membuka jasnya yang ia gantung di bahu kursi. Tanpa banyak waktu terbuang, Matteo segera melahap makanan, mengikuti langkah Irwan yang sudah lebih dulu makan. Gadis itu belum bangun, pasti belum makan juga, ucap Irwan sambil mengunyah makanan. Biar saja, kalau dia lapar, pasti akan bangun sendiri, timpal Matteo tanpa berpaling sedikit pun, fokus pada makanannya. Dia tidak ingin memikirkan apapun selain fakta bahwa gadis itu kini berada di sini. Setelah selesai makan, Matteo meneguk minumannya hingga habis. Kemudian dia meraih jasnya dan berlalu pergi ke dalam kamar pribadinya. Di sana, dia langsung memasuki kamar mandi, mengisi bathtub dengan air hangat dan aroma terapi yang menenangkan. Dia merilekskan tubuhnya yang sangat lelah, memandang langit-langit sembari memejamkan mata. Namun, tiba-tiba dia teringat pada janji yang harus dia tepati. Sunni pasti mencari-cari aku tidak boleh lupa janji menjemputnya. Ah, sial, dia pasti marah-marah. Matteo memukul air di dalam bak mandi hingga airnya menyemprot ke segala arah. Yuar, ini semua karena gadis itu. Dia membuatku lupa janji dengan kekasihku. Bodoh, bodoh, bodoh. Setelah berendam, Matteo mengenakan kimono dan berjalan menuju tempat tidurnya. Dia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur, lalu meraih remote untuk mengganti lampu tidur. Matteo kemudian mengambil ponselnya dan melihat puluhan panggilan tak terjawab dari Sunni, serta pesan yang penuh kemarahan. Cek, seperti yang saya duga, Sunni marah padaku, gumam Matteo. Namun, saat ini dia terlalu lelah untuk menghubungi Sunni. Tubuhnya membutuhkan istirahat. Sementara Bella masih tertidur, tanpa selimut yang menutupinya. Rasa lapar sementara ini terkalahkan oleh kelelahan dan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Pakaian pengantin masih melekat di tubuhnya. Sekarang dia mungkin telah bebas dari cengkeraman Juragan Kartono. Tetapi bagaimana dengan uang yang Matteo gunakan untuk menebusnya dari tangan Juragan Kartono? Mungkin dia harus bekerja sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu. Beberapa saat setelah dini hari, Bella akhirnya terbangun. Dia memicingkan mata, mencoba mengenali ruangan di sekitarnya. Kesadarannya belum sepenuhnya kembali. Dia berada di antara alam sadar dan tidur. Ini di mana? Tangan Bella menyentuh keningnya, mencoba mengusap kedua matanya. Ini, di apartemen Tuan Jutek atau, gumamnya dengan suara serak. Matanya terus bergerak mencoba mengingat situasi. Setelah beberapa saat, Bella mengangguk perlahan. Oh, ya, ini di apartemen Tuan Jutek. Ya, aku sudah dibebaskan dari pria tua itu. Tetapi, bagaimana cara membayar Matteo atas pengorbanannya? Bella tertegun di tempat tidur. Otaknya berputar mencari solusi yang belum ditemukan.